Tuhan. Luar biasa malam hari ini kita akan tetap memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik bagi kita. Tidak ada hal yang terindah yang kita berikan kepada Tuhan. Berikan kepada kita. Selain kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Berikan yang terbaik yaitu pujian, penyembahan kepada Tuhan. Karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hatiku rindu Tuhan. Rindu untuk tetap selalu melayani. Haleluya. Amin. Hatiku rindu Tuhan. Oh, hatiku rindu Tuhan. Rindu melayani. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku berikan hanya padamu. Haleluya. Oh, jiwaku rindu Tuhan. Selalu dalam hadirat-Mu. Agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Amin. Ku puji nama-Mu. Ku sembah dan ku muliakan. Bunyikan gambus-Mu. Marilah katakan terimalah, terima pujian kami Tuhan, pujianku jadikan kami berkat. Haleluya, amin. Mari kita puji Tuhan, haleluya. Terima sembah kami Tuhan, terima pujian kami Tuhan, terima sembah kami Bapa, karena kami mau memuji, mengagungkan Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Haleluya, karena ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami mau senangkan hati-Mu Tuhan, karena tidak ada yang dapat kami balas kepada-Mu Tuhan selain memberi yang terbaik kepada-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Hatiku rindu Tuhan, rindu untuk tetap melayani. Haleluya. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Amin. Ku berikan hanya padamu. Katakan, jiwaku rindu Tuhan, jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Ku pujilah nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Bunyikan gambus-Mu. Menarilah, katakan terimalah. Oh, terimalah, amin Tuhan. Pujianku jadikan, terima kasih Tuhan Yesus, kami berkat. Oh, ku pujilah nama-Mu. Ku sembah dan ku muliakan. Bunyikan gambus-Mu. Katakan terimalah, dan haleluya. Pujianku jadikan, oh kami berkat. Terimalah, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujianku jadikan kami berkat. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan-Mu selain kami beri hormat pujian kami hanya kepada-Mu Tuhan Yesus.
Terima pujian kami Tuhan, terima sembah kami Tuhan, karena inilah yang akan kami berikan kepadamu. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk setiap anugerah-Mu, kasih keselamatanmu. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam pujian penyembahan, kami telah berjumpa dengan Engkau ya Bapa. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Dan Engkau mengangkat tangan memberkati kami semua. Dan saat ini ya Tuhan, hati kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman yang hidup, yang berdaulat, yang penuh otoritas mengendalikan seluruh kehidupan kami. Hari ini kami akan dengarkan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengalir mengurapi kami semua. Baik yang akan tampil memberitakan firman-Mu kepada kami semua, menyampaikan pesan-pesan yang Tuhan sudah berikan kepadanya, akan bergelora di dalam malam hari ini, akan masuk di dalam hati kami semua, menguasai hati kami. Urapi hamba-Mu yang Kau sudah utus malam hari ini untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap menyambut firman yang hidup. Haleluya. Amin. Ternyata sampai kepada pengucapan kata-kata itu ada satu tahapan atau mekanisme yang bekerja di dalam diri seseorang sampai ujungnya terjadi perkataan atau perbuatan. Kira-kira seperti ini. Ada suatu rangkaian aktivitas sebelum terjadi perkataan atau perbuatan. Pertama, ada topik di dalam hati kita. Ada topik dalam hati. Ini akan menjadi topik dalam hati kita atau niatan dalam hati kita. Dari topik hati ini, kemudian naik ke kepala jadi pikiran. Ini jadi bahan pikiran. Ada di kepala. Sesudah dipikirkan sekian lama, kemudian turunlah jadi perkataan. Mungkin yang dipikirkan, ini saya mau nanya sama ibu sebelah ini, bagaimana nih untuk urusan anak-anak kelanjutannya sekolah, bagaimana ya? Coba dari hati dia bertanya, jadi pikiran, kemudian perkataan, bertanyalah dia. Sudah bertanya, setelah diskusi dan lain-lain beberapa orang, baru kemudian jadilah perbuatan atau tindakan. Ini konsep sederhana. Bermula dari hati, naik dalam pikiran, kemudian jadi perkataan, dan jadi perbuatan. Ini adalah peristiwa sehari-hari. Ini bukan hanya perempuan, laki-laki juga sama. Nah, hal seperti ini ternyata persis seperti yang dicatat di dalam Alkitab firman Tuhan. Ada keselarasan di sini. Mari coba kita lihat. Markus 7, 14, 15, dan 20-23. Saya kutip satu ayat saja. Sebab dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, dan seterusnya. Dari dalam hati muncul pikiran-pikiran jahat. Yohanes 7:38 mencatat, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini dua ayat yang isinya kontradiktif. Satu pikiran jahat, satu pikiran baik, aliran air hidup. Jadi Bapak Ibu, hal yang baik maupun yang buruk dimulai di dalam hati manusia. Yang baik maupun yang buruk dimulai di dalam hati manusia. Disinilah awalnya dosa. Mulai dari sini. Dari hati dulu, niatan hati. Dari hati niat yang baik maupun yang buruk, mulai dari dalam hati manusia. Mazmur 49 ayat mencatat, mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Di sini saya tarik satu garis, sama dengan uraian yang tadi. Dari hati, masuk kepada pengertian atau pikiran, bermuara kepada perkataan. Ini sama. Satu lagi saya tampilkan, sama juga. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Amsal 16 ayat 23. Ada satu garis yang sama. Dari hati masuk ke pengertian, ke perkataan. Untuk itu kita perlu bijak dalam berkata-kata. Bijak berkata-kata. Karena berkata-kata ini bisa mempengaruhi kita maupun sekitar kita.
Sebentar. Nah, maka jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada kehidupan yang baik, ada kehidupan yang tidak baik. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Jadi apa yang kita katakan, firman Tuhan benar sekali. Apa yang kita katakan inilah yang akan kita terima. Bagian lain firman Tuhan berkata, jangan kita khawatir. Apa yang kita khawatirkan itu yang akan terjadi pada kita. Hidup dikuasai lidah. Tapi bukan di dalam hati ya, di lidah. Apa yang kita perkatakan. Siapa suka menggemakannya, suka mengutarakannya, suka mengucapkan, memperkatakannya, dia akan menerima hasilnya. Akan menerima hasilnya. Bahasa dunia kita kenal sekarang ini, dari bertahun-tahun yang lalu, bahasa dunia berkata, mulutmu adalah harimaumu. Entah tepat, entah tidak, tapi kira-kira beginilah kata-kata dunia. Mulutmu adalah harimaumu. Apa yang kita ucapkan, itulah yang akan kita terima. Kira-kira begitulah. Jadi hidup mati dikuasai lidah. Hati-hati kita memperkatakan sesuatu. Walaupun kita sengaja maupun tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, sebaiknya mari kita kembali ingat, perhatikan kata-kata kita. Kata-kata yang keluar ini tidak hanya kepada orang khusus, semua orang. Orang biasa, teknokrat, politisi, polisi, hakim, hamba Tuhan pun sama. Harap memperhatikan perkataannya, karena perkataan ini bisa keluar tanpa sengaja, jadi bisa menimbulkan atmosfer yang kurang baik bagi kita dan lingkungan kita. Hidup orang ditentukan oleh apa yang dikatakannya. Apa yang dikatakannya keluar dari dalam hatinya. Saya kadang memberikan ilustrasi. Apa yang ada di dalam hati seseorang itu sama dengan seperti kita bawa satu ceret atau teko dari keramik, kita tidak tahu apa isinya. Tidak tahu apa isinya. Kita lihat, tunggu jalan. Sampai tiba-tiba ada yang membawa ini tersandung kakinya, atau dia kaget, tersentak ceret ini, baru keluar tumpah. Baru kita bisa lihat isinya ceret ini, teko ini, apakah air putih, atau teh, atau kopi. Kata-kata yang dikeluarkan seseorang yang refleks, spontan keluar, akan keluar pada saat-saat tertentu. Bisa saat-saat orang yang tidak disangka-sangka, itu keluar. Nah, ternyata itulah yang ada di dalam hatinya. Jadi, kembali seperti firman Tuhan sebelumnya, peliharalah, jagalah hati kita, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada dua macam, kehidupan yang baik dan kehidupan yang tidak baik. Itu dimulai dari perkataan. Perkataan yang berkuasa dan berpengaruh datang dari orang yang benar. Jadi ada perkataan berkuasa, ada perkataan yang tidak berkuasa. Gitu ya. Seperti saya ingat yang disampaikan Pak Peter Warren beberapa kali diulang-ulang, ada doa yang berkuasa tuh, apa istilahnya? Doa yang berkuasa ini sedikit dibahas oleh Pak Peter di tempat lainnya. Jadi perkataan yang ada yang berkuasa, ada yang tidak berkuasa. Berkuasa ini berpengaruh. Dan datangnya yang berpengaruh ini atau berkuasa itu dari orang yang benar di mata Tuhan. Karena ada kuasa Tuhan menyertai. Bukan kuasa orang ini, bukan perbedaan orang ini, bukan. Kuasa itu kuasa memberikan dampak. Itu datang dari Tuhan. Kata-kata yang keluar ini dari orang yang berpengaruh. Bisa saja sekarang di lembaga-lembaga tingkat tinggi ada orang-orang berpengaruh. Mereka mengeluarkan kata-kata berkuasa. Betul berkuasa, tapi berkuasa berpengaruh. Apakah kata-katanya bisa merujuk kepada kepentingan orang banyak atau kepentingan segolongan? Kata-kata itu bisa berkuasa. Tapi kalau yang datang dari Tuhan, pasti untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kita kembali. Perkataan yang berkuasa atau berpengaruh itu datang dari orang yang benar di mata Tuhan. Pertanyaannya, siapa orang yang benar di mata Tuhan? Yakobus 5 ayat 16 mencatat, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dari kalimat ini coba kita mundur, kita lihat doa orang benar. Siapa orang yang benar?
Di atas tertulis orang yang mau mengaku dosanya. Orang yang mengaku dosanya inilah orang benar di mata Tuhan. Kenapa? Dia mengaku dosa, Tuhan selesaikan dosanya. Tuhan selesaikan dosanya di hadapan Tuhan. Bentar. Siapa yang benar? Oh, ini terlewat ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Orang yang mengaku tidak berdosa, tidak punya dosa, pasti tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Karena Roma 3 ayat 23 mengatakan semua orang sudah berbuat dosa. Kita mengaku dulu bahwa kita berdosa. Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku bahwa kita ada dosa, kita berdosa, maka Allah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa. Dan poin yang kedua lebih penting, menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita mengaku dosa, Tuhan aku punya dosa ini, A, B, C, D, E. Baik, Tuhan katakan dia ampuni. Tapi apakah sudah selesai? Belum. Dosa itu masih ada, diampuni. Tapi Tuhan waktu dia bertindak, dia mengampuni dosa kita, dan kedua menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Dosa kita diampuni dan kita disucikan. Yang suci ini orang sudah benar di hadapan Tuhan. Benar karena sudah diampuni dosanya dan disucikan, bukan hanya diampuni. Kalau misalnya ya ini ada masalah dengan saya, dia minta pengampunan, saya ampuni, ya saya ampuni saja, tapi saya tidak menyucikan dia. Saya ampuni saja. Ampuni saja ya. Nah, ini baru kemarin. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa. Jadi pokok penting di sini, orang berkuasa, kata-kata berkuasa adalah orang yang benar. Orang yang benar siapa? Orang yang mau mengaku dosanya. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ini tercatat dalam Matius 18 ayat 18 sampai 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Siapa? Orang benar, orang berkenan kepada Tuhan. Orang yang kata-katanya berkenan kepada Tuhan. Ini bukan semua orang. Bukan semua orang. Orang yang sudah diberikan mandat oleh Tuhan kepada orang tersebut. Mandat untuk berbicara langsung kepada Tuhan. Orang yang benar di mata Tuhan. Yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang Tuhan mau dengar suaranya. Siapa itu? Orang benar. Waktu dia katakan sesuatu, dia ikat di dunia ini, itu terikat di surga. Dia lepaskan di dunia ini, terlepas di surga. Ini kuasa Tuhan sebenarnya. Ini otoritas Tuhan. Tapi pada orang benar, Tuhan percayakan otoritasnya. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Oh, ini firman ini sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali. Ini bukan untuk semua orang. Untuk orang yang berkenan kepada Tuhan. Tapi orang ini kalau dia berdoa, besar kuasanya. Siapa orang benar? Ayat ini tadi di atas. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata yang sia-sia diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ini perlu kita pahami baik-baik. Kelihatannya seperti sederhana ya. Nanti ajalah hari penghakiman bagaimana nanti, sepertinya begitu. Tapi kata-kata sia-sia, ternyata setiap kata-kata kita itu dicatat. Dicatat. Kata-kata yang sia-sia dicatat nanti pada penghakiman. Ini loh kata-kata yang kau ucapkan. Semuanya yang kapan? Oh, udah tanggalnya ada, harinya ada, jamnya, jam berapa, menit berapa. Ini semua dicatat, harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena itu saya yakin kita semua di grup ini kita adalah orang yang selalu hati-hati berkata-kata. Karena kata-kata ini punya pengaruh, berdampak di luar maupun di dalam kepribadian kita masing-masing, maupun orang lain. Berikut ini ada 5 kata yang seharusnya dihindari dari kita. Ada 5 kata yang tidak boleh diucapkan di rumah, terutama yang terakhir. Perkataan bukan hanya bisa melukai perasaan seseorang, tetapi perkataan juga membentuk atmosfer rohani di rumah dan sekitarnya. Kalau kita masuk satu rumah, di mana rumah itu sering diadakan doa, atmosfernya terasa beda dengan kita masuk di rumah yang rumahnya sering ada pertikaian,
keluar kata-kata yang saling melukai perasaan masing-masing. Atmosfernya sudah beda. Mau tapi saya yakin Bapak yang hadir sudah punya kepekaan rohani untuk membedakan suasana atmosfer di satu tempat. Kita masuk, oh kok masuk rumah sini kayaknya damai ya, aman ya, kita jadi betah. Sedangkan masuk satu rumah lagi, ini kok rasanya gimana? Tidak betah lama-lama di situ. Karena perkataan bisa membentuk atmosfer rohani di rumah dan sekitarnya. Jadi ini perlunya kita mengenali ada 5 kata yang jangan diucapkan di rumah, terutama yang terakhir. Yang pertama, tidak ada harapan. Jangan sekali-kali kita katakan, tidak harapan lagi nih buat masa depan kita ke depan, tidak ada harapan. Oh jangan. Aduh, anak kita ini tidak ada harapan lagi nih kalau kelihatan kelakuannya begini. Oh jangan. Kata ini menutup pintu harapan, menutup janji iman. Sementara Tuhan menjanjikan masa depan dan harapan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Saya yakin Bapak Ibu tahu semua isinya. Jangan ucapkan kata ini. Tidak ada harapan. Ini kata penutup janji-janji. Sebaiknya perkatakanlah kehidupan. Kata-kata mengandung kehidupan, bukan keputusasaan. Ini memberikan dampak psikologis yang sangat kuat. Walaupun tidak terasa, tapi itu sudah mengundang suatu atmosfer yang beda. Kepada siapa kata-kata itu diucapkan. Tidak ada harapan. Ini kata pertama. Kedua, benci. Aku benci sama dia. Aku benci sekali sama Bapak itu. Sama itu. Kebencian ini mengundang kegelapan. Alkitab mengatakan bahwa jika kita membenci orang lain, maka kita berjalan dalam kegelapan. Kenapa? Mari kita lihat firman Tuhan. Ini kata ini jangan diucapkan di dalam rumah kita. Kenapa? Coba kita lihat. Siapa kasih pembunuh? Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saya beberapa kali memberikan ilustrasi seperti gini. Ada seorang ibu, dia bertikai dengan tetangganya. Bertikai hebat, sampai dia marah sekali, dia benci. Kemudian tetangganya pindah. Mereka tinggal di Jakarta, tetangganya pindah ke Surabaya. Lewat 1, 2, 3 tahun, kemudian ada kabar. Tahu nggak ibu itu tuh yang tinggal pindah ke Surabaya? Oh iya, saya tahu. Wah, saya benci sekali sama dia tuh. Itu gimana orangnya? Wah, dia sekarang lagi sekarang sakit parah. Oh gitu ya. Oh, apakah dia bilang, oh kasihan? Ya enggak akan begitu. Oh gitu. Oh, hanya sampai situ saja. Oh sakit ya. Kemudian berapa bulan kemudian dapat kabar lagi. Tahu nggak ibu yang itu yang mana sakit itu? Iya, kenapa? Kasihan udah meninggal dia. Oh gitu, kasihan ya udah meninggal. Hatinya lega. Siapa yang lega? Orang yang membenci ini hatinya lega. Kenapa? Sudah meninggal. Jadi kebencian ini tidak akan hilang sebelum orang yang dibenci itu hilang. Kalau masih ada, walaupun di kota jauh, dimanapun masih ada, benci itu masih ada. Tapi begitu itu sudah selesai di bumi, baru muncul kelegaan itu. Oh udah meninggal, oh ya udah deh. Padahal dalam hatinya, oh bagus deh. Maka dikatakan siapa membenci saudaranya dia adalah pembunuh manusia. Sadar atau tidak sadar, terima atau tidak terima, Alkitab mengatakan ini. Karena kebencian itu akan hilang kalau yang dibenci sudah hilang. Siapakah pembunuh? Orang yang membenci saudaranya. Siapa pembunuh itu? Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Yesus, supaya mereka punya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Siapa si pembunuh? Si pencuri. Dia datang untuk mencuri dan membunuh. Siapa mencuri dan membunuh? Orang yang membenci. Orang membenci, membunuh saudaranya, manusia. Si pencuri datang untuk membunuh. Sama. Siapa pembunuh? Si pencuri. Si jahat. Sama dengan si pembenci. Karena kebencian itu bukan dari Tuhan. Kebencian ini bukan produk surga. Tapi kebencian adalah produk dari si jahat. Dari benci, kemudian menjadi dendam. Dendam itu disimpan terus. Dan sementara orang yang didendam tidak berasa apa-apa, orang yang mendendam ini menyimpan penyakit. Dendam itu menjadi penyakit di tubuh kita. Di tubuh orang yang mendendam. Itu penyakit. Sedangkan yang didendam sana di Surabaya sana tenang-tenang saja, tidak berasa apa-apa.
Jadi jangan mendendam. Itu akan makan kepada diri kita sendiri. Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi hati yang menendam berarti bukan obat manjur. Itu kontradiksinya. Baik, pencuri, pembunuh, membinasakan. Siapakah si pembunuh itu? Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia. Sama. Orang pembenci, bunuh manusia. Si pencuri, bunuh manusia. Siapa itu? Iblislah. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan dia berdusta, karena dia adalah bapa segala dusta. Jadi kita sudah lihat akar dari kebencian. Siapa ini? Datangnya dari si pembunuh. Si iblis itu sendiri. Seperti saya katakan tadi, kebencian ini surga. Yesus mengajarkan, ampunilah musuhmu, kasihilah yang berbuat jahat kepadamu, ampunilah mereka. Tapi iblis katakan, balas, cari waktu kapanpun ada. Semua di sini sangat paham dimaksud di sini. Kita tahu dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita pun sudah melakukan hal-hal ini, yaitu yang hidupnya sakit, menyimpan kebencian, lari ke tubuhnya sendiri. Baik, untuk itu nanti lihat kali saja. Ini sekarang masuk kita topiknya di sini saja. Tetapi lawannya kebencian adalah kasih. Kasih itu membawa kehidupan. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kasih membawa kehidupan. Memberikan nyawanya bagi domba-domba. Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini bentuk kasih Yesus. Tuhan mau kita semua kembali kepadanya, menerima kebaikan kepadanya. Jalannya hanya satu, lewat Yesus. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa, pada Allah, kalau tidak melalui Yesus. Karena Yesus adalah tabir yang baru. Dia jalan yang baru. Dia adalah tabir itu sendiri. Dia adalah imam besar itu sendiri. Dia adalah darah suci itu sendiri. Jadi hanya lewat Yesus baru bisa kembali kepada Bapa. Tanpa lewat Yesus tidak ada jalan lain. Itulah kasih datang dari surga. Hal kedua yang jangan diucapkan, bodoh. Ini sangat berbahaya kata ini. Terutama jika dikatakan pada anak-anak, aduh, jangan. Kamu bodoh benar sih, jangan. Itu sama dengan sedang mengutuki anak, menyumpahi anak. Karena ucapan itu akan itu menyumpahi. Apa yang kita katakan itu akan jadi. Jangan ucapkan ini di dalam rumah. Karena ucapan membentuk identitas. Kita tidak tahu kapan, tapi itu akan terbentuk sedikit, satu lapis. Identitasnya, karakternya nanti akan sangat berbeda dari yang ikan kata dorongan. Bukan kata pun orang kepada anak. Anak-anak pergi untuk keluar sekali kata-kata kesal, tapi tolong tahan 3 detik sebelum marah. 3 detik, pilih kata yang baik. Apa ya saya makan? Berat. Itulah bagian orang tua. Berat, berikan yang baik buat anak-anak kita. Berikan terbaik. Jangan terikut emosi. Kadang-kadang ya walaupun ya namanya kita manusia, kadang-kadang keluar seperti emosi seperti itu. Ya kita sama-sama belajar. Tiap hari kita belajar, tidak akan selesai. Selama kita masih hidup, kita belajar. Tapi tolong perhatikan. Ini kata ketiga, jangan sekali-kali diucapkan, terutama kepada anak-anak. Kita kan nggak mungkin bicara kepada orang tua kita, ayah, papa bodoh, nggak mungkin. Mama bodoh sih, nggak mungkin. Biasanya dikatakan kepada yang lebih muda, lebih junior, juga kepada anak-anak. Itu kata ketiga. Kata keempat, tidak pernah. Ini orang ini kan nggak akan pernah berubah, dia akan begini terus nih. Dia tidak akan pernah berhasil begini. Jangan. Ini sama dengan kata-kata vonis. Vonis, sudah kamu tidak akan pernah berhasil.
Kamu tidak akan pernah berubah. Ini vonis, ini membunuh iman. Membunuh iman. Yang tadinya orang ini sedang mungkin ada salah, ada kekurangan. Tapi dia sedang bertanya juga saya, salah saya di mana ya? Oh, di sini, saya harus berubah. Tapi tiba-tiba terlontar kata-kata seperti ini. Kamu memang tidak akan pernah berubah. Kamu tidak akan berhasil. Down mentalnya. Kata-kata ini membunuh iman. Sedangkan Tuhan mengajarkan yang sebaliknya. Lukas 1 ayat 37, bagi Allah tiada yang mustahil. Katakan kata-kata berkat. Nah, kamu mungkin sekarang belum berhasil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita berdoa yuk. Kita berdoa. Supaya besok. Ini kata keempat. Jangan sekali-kali lontarkan kata tidak pernah berubah. Tidak akan berhasil. Jangan. Kata kelima. Ini yang paling parah. Siapa mengatakan aku terkutuk, ini sedang menyediakan tempat bagi musuh. Karena musuh itu sih maunya mengutuki. Mengutuki. Lah ini tuh musuh belum mengutuk, kita udah bilang aku terkutuk. Wah repot ini. Ini sama dengan menyumpai diri sendiri. Menyumpai diri sendiri. Padahal Yesus sudah mematahkan semua kutuk. Dikatakan Roma 8 ayat 1-2. Kita semua diberdekakan semua. Ya, artinya jangan ambil kembali kutuk yang sudah dilepaskan oleh kuasa salib Kristus. Jangan sekali-kali keluarkan kata ini, apalagi pada orang lain terkutuk, kamu dikutuk Tuhan, jangan. Ini kata-kata yang dipakai oleh dukun-dukun nih, buat nyumpain orang. Perkata karena berkat, bukan ikatan-ikatan. Kata-kata bisa mengundang suatu roh ke dalam rumah. Tergantung kata-kata apa. Kata-kata baik, maka roh atmosfer kebaikan datang ke dalam rumah. Tapi kata-kata yang jahat mengundang roh jahat datang ke dalam rumah. Yang mengeluarkan kata-kata jahat sama dengan mohon maaf, katanya sama dengan dukun-dukun. Dukun itu kan penyanyi nyumpain orang, kata-katanya mungkin ya diperhalus, diperindah lah, tapi sama aja itu. Jadi katakanlah kata-kata berkat. Pastikan kata-kata roh itu datang dari Tuhan. Katakan rumahku adalah milik Yesus Kristus. Tubuhku adalah bait Allah. Tubuhku adalah milik Yesus Kristus. Lepas dari segala kutuk. Tidak ada kutuk yang masuk dalam tubuhku. Karena tubuhku adalah bait Allah. Milik Yesus Kristus. Ini untuk mengatakan kutuk-kutuk. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebaliknya marilah kita bersama-sama. Saya ambil satu kutipan di kitab Alkitab, satu perikop. Ada kata-kata berkat. Saya ingin sekali kalau kita bersama-sama bisa mengatakan bersama-sama, kita ucapkan dari tempat kita masing-masing, bisa buka ini atau enggak, tapi mari kita ucapkan bersama-sama. Saya yakin Bapak Ibu sudah familiar dengan ini. Jadi saya ingin kita bersama-sama ucapkan ini di ruang Zoom ini. Kata-kata ini akan berkumandang di ruang di mana kita ada. Di ruang Zoom, di ruang rumah kita ada, di rumah kita. Kata-kata ini akan terdengar. Kata-kata berkat ini akan mendatangkan hal yang baik bagi rumah kita masing-masing. Diambil dari Mazmur pasal 23. Saya akan bacakan di sini, Bapak Ibu juga silakan bacakan di tempat masing-masing. Kata-kata berkat ini. Mari kita ucapkan bersama-sama. 3, 2, 1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita kira itu yang bisa saya bagikan buat kita semua. Semoga bisa memberkati kita semua. Mari kita tutup dulu dengan doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sederhana ini. Tapi kami tahu firman-Mu ini akan masuk dalam roh, hati, jiwa, dan pikiran kami masing-masing. Akan membentuk kami ulang, mencetak ulang Tuhan, menjadi lebih baik dalam pandangan-Mu Tuhan. Untuk menjadi alat-alat-Mu yang bisa bekerja secara maksimal.
Semua itu untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Bapa, terima kasih. Sembah sujud syukur kami panjatkan ke hadapan-Mu dalam Yesus Kristus. Karena hanya Engkaulah yang layak menerimanya. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Silakan, Mbak Yani.